Number 3, zakat would solve poverty. We have a major poverty issue in America. And under Sharia law, the rich people like Mark Zuckerberg and Elon Musk would be required to take care of the poor people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah amma ba'd. Bule ini dengan lantang mengatakan bahwa dibandingkan demokrasi, hukum syariat Islam lebih baik untuk Amerika. Apa alasannya? Mari kita dengarkan. If you're an American who hates Islam, I can prove to you that Sharia law would be better for America than our current democracy system. Number 1, there would be no interest-based banking system. This would mean no student debt, no credit cards, no housing collapses, which is literally destroying our economy right now. Number 2, there's actual punishments for crime. Our current judicial system puts criminals in jail and then puts them back out on the streets and doesn't actually solve the problem. Sharia law has real punishments, crime would plummet. Number 3, zakat would solve poverty. We have a major poverty issue in America. And under Sharia law, the rich people like Mark Zuckerberg and Elon Musk would be required to take care of the poor people. Number 4, we would have no gambling and no prostitution. These are two things that are destroying the nucleus of the American family. Number 5, women would finally have rights and be protected. In America, they are used as marketing objects to make corporations money and to screw over the women and to screw over the average man. Now don't get emotional, okay? I'm an American. I love my country, but I would love to see America use Sharia law. Let's take a second to look at prospering Islamic nations. Places like the UAE and Bahrain, they have the best economy, they are the safest, and they have the happiest population. If you disagree with me, you are just uneducated. This is not my opinion. These are stats, and you can't argue with stats. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun Islam selanjutnya adalah mengeluarkan zakat. Pengertian zakat dan hukumnya. Sebelum membahas apa saja macam-macam zakat, kita perlu mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud zakat itu. Melansir dari laman resmi Badan Amil Zakat Nasional Tembasnas, zakat merupakan harta yang dikeluarkan dalam takaran tertentu apabila mencapai syarat sebagai berikut. Yang pertama, harta yang dimiliki diperoleh dengan cara yang halal. Yang kedua, harta yang dimiliki penuh oleh pemiliknya. Artinya memang harta dianya sendiri, bukan harta orang lain. Kemudian harta yang dapat berkembang. Kemudian harta yang dimiliki telah mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Kemudian harta telah mencapai batasan waktu 1 tahun atau haul namanya. Kemudian pemilik harta tidak mempunyai hutang yang harus segera dilunasi. Kemudian macam-macam zakat yang dikeluarkan nantinya akan diberikan kepada para mustahiknya. Adapun dalil kewajiban zakat ada dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku atau salat berjamaah. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Kemudian khudh bin amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah At-Taubah ayat 103. Kemudian dalam surah At-Taubah ayat 60, ini adalah mustahik zakat atau yang berhak menerima zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharibin wa fi sabil wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya atau para orang yang baru masuk Islam, kemudian untuk memerdekakan dibujuk hatinya, terus untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini adalah dalil kewajiban melaksanakan zakat dalam Al-Quran dan juga mustahik-mustahiknya. Artinya kalau zakat ini wajib disalurkan kepada yang telah ditetapkan oleh Al-Quranul Karim, yaitu mustahik zakat. Beda nanti dengan sedekah, dengan amal jariah, dengan infak atau wakaf dan lain sebagainya, itu boleh ke selain yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Kemudian ini dalil wajibnya zakat dalam hadis Rasulullah SAW, yang artinya ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka sholat 5 kali sehari semalam. Apabila mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka. Jadi zakat ini adalah, ibarat kita adalah amal sosial, ya, ibadah sosial ini supaya orang yang miskin bisa memberi kepada orang yang kaya bisa memberikan kepada orang yang miskin, supaya tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi ketimpangan dalam ekonomi. Adapun jenis-jenis zakat adalah sebagai berikut. Di antaranya pertama adalah zakat harta yang berjenis tumbuh-tumbuhan. Tentulah ada nisabnya, kemudian ada kadarnya dan pengeluarannya waktunya kapan. Pertama adalah zakat beras. Beras ini apabila sudah mencapai 815 kg, maka wajib dikeluarkan. Kalau sawahnya dialiri dengan air hujan dikeluarkan 10%. Kalau diairi dengan subak atau pengairan sendiri maka dikeluarkan 5%. 815 dikali 10% berarti 81 kilo untuk 10%-nya. Kemudian setengahnya dari itu kali 5%. Padi atau gabah bila mencapai 1323 kg, wajib dikeluarkan 10% bila dengan air hujan, berarti 132 kg. Biji-bijian, jagung, kacang, kedelai, dan lain sebagainya, kurma dan anggur kering senilai nisab beras, yaitu 815 kg. Bisa 5%, bisa 10%. Kapan dikeluarkannya? Dikeluarkannya itu tiap panen. Kemudian segala jenis tumbuh-tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomis, maka senilai nisab beras 815 kg, kemudian dikeluarkannya 2,5%. Karena itu dianggapnya sebagai tijaroh, maka dikeluarkannya tiap tahun atau tiap bulan boleh dinisbahkan. Selanjutnya apabila punya emas murni atau emas batangan, maka ini tahunan senilai 77,5 gram, atau kalau sekarang kan kali 2 juta berapa ya. Kemudian dikeluarkan setiap tahunnya, yaitu 2,5%. Setiap tahunnya 2,5%. 77,5 gram wajib mengeluarkan 2,5%. Perhiasan atau perabot perlengkapan rumah tangga dari emas sama dengan di atas. Harus ada haul. Haul itu bertemu tahun, kemudian dikeluarkannya 2,5%. 77,5 gram. Kemudian perak, kalau perak ini senilai 543,35 gram perak, maka dikeluarkan 2,5%. 540 ya, 540 gram wajib dikeluarkan 2,5% setiap tahunnya. Logam mulia selain emas dan perak seperti platina dan sebagainya itu senilai nisab emas, yaitu 77,5 gram wajib dikeluarkan 2,5% per tahunnya. Batu permata seperti intan, berlian dan sebagainya senilai nisab emas juga, yaitu 77,5 gram, kemudian wajib dikeluarkan 2,5%. Apabila emas yang dipakai sebagai perhiasan ya, perhiasan ini yang dipakai tiap hari
menurut jumhur ulama itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya emas yang disimpan atau emas batangan. Selanjutnya, zakat perusahaan atau profesi. Industri seperti semen, pupuk, tekstil, dan lain sebagainya senilai nisab emas yaitu 77,5 gram kalikan dengan harga emas pada saat itu wajib dikeluarkan 2,5% tiap tahunnya. Usaha jasa juga senilai nisab emas 2,5% tiap tahunnya dikeluarkan. Pendapatan gaji, honorarium, jasa produksi, lembur dan sebagainya apabila sudah sampai 77,5 gram maka wajib dikeluarkan 2,5%. Usaha perkebunan, perikanan, dan peternakan itu juga sama 77,5 gram, kemudian wajib dikeluarkan 2,5% tiap tahunnya. Ya, tahunnya tahun Hijriah, kalau Ramadan. Kemudian tabungan, deposito, dan lain sebagainya juga senilai nisab emas 77,5 gram, wajib dikeluarkan 2,5% tiap tahunnya. Jadi inilah zakat yang perusahaan, profesi, dan sebagainya. Dokter misalnya selama setahun itu dapat berapa, dan misalnya yang terakhir bulan Ramadan dia dapat berapa setelah pengeluaran segala macamnya, pengeluaran operasional, listrik, pengeluaran biaya pendidikan, lain sebagainya, maka terakhir masih adakah senilai 77,5 gram, maka wajib dikeluarkan 2,5%. 2,5% mudah 1/40. Kalau misalnya 100 juta dibagi 40, maka wajib dikeluarkan 2,5 juta. Dari 100 juta, 2,5 juta. Selanjutnya, binatang ternak. Bisa kambing, domba, dan domba kacang namanya. Apabila sudah mencapai 40 ekor sampai 120 ekor, wajib mengeluarkan 1 ekor kambing umur 2 tahun tiap tahunnya. Kemudian kalau misalnya sudah sampai 120 ekor sampai 200 ekor, wajib 2 ekor kambing umur 2 tahun dikeluarkannya tiap tahunnya. Kalau terus bertambah 200 misalnya sampai 300, maka 300 3 ekor kambing, 400 4 ekor kambing, 500 ekor kambing wajib mengeluarkan 5 ekor. Begitulah. Selanjutnya setiap tambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor kambing umur 2. Kemudian sapi atau kerbau 30 ekor kerbau atau sapi wajib mengeluarkan 1 ekor umur 1 tahun. Sapi 40 ekor wajib mengeluarkan 1 ekor umur 2 tahun. Kalau misalnya 60 ekor sapi kerbau wajib mengeluarkan 2 ekor umur 1 tahun. Kalau misalnya 70 ekor wajib mengeluarkan 2 ekor umur 2 tahun. Itulah di atas 70 ekor setiap bertambah 30 ekor zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun. Kemudian ini zakat fitrah yang biasa kita laksanakan ketika bulan Ramadan. Dari mulai bulan Ramadan boleh mengeluarkan zakat fitrah sunnahnya ketika takbir akhir bulan Ramadan hingga menjelang sholat Id atau sampai imam naik khutbah. Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari Idul Fitri, maka wajib mengeluarkan 2,7 kg ya. Ini zakat fitrah. Zakat fitrah ini dikeluarkan di bulan Ramadan. Nisabnya kapan nisabnya? Apabila ada kelebihan pada hari itu, misalnya 2,7 atau 3 kilo ini, sekilonya 10.000, maka apabila punya uang 30.000 dan dia sudah makan, dia sudah ada makan buat hari itu, punya 30.000, maka 30.000 wajib dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Demikianlah penjelasan tentang zakat. Maka hikmah dari zakat ini adalah bagaimana orang kaya ini peduli kepada orang-orang miskin. Ada ibadah sosial namanya. Kemudian dalam Al-Quran disinggung likai latakunadu latam bainal agniya iminkum, supaya harta ini tidak berputar antara orang-orang kaya saja, tetapi bisa dirasakan oleh orang-orang yang miskin, yang fakir, orang-orang yang di bawah daripada taraf ekonominya.
Selanjutnya ada istilah sedekah. Sesungguhnya sedekah yang wajib disebut zakat, sedekah yang sunnah itu seperti sedekah yang akan diterangkan di bawah ini. Sedekah mencakup segala macam bantuan dari seseorang kepada orang lainnya dengan tujuan mencari pahala dari Allah. Bentuknya bisa apa saja, waktu dan kadarnya pun juga bebas terserah pemberiannya. Kemudian sedekah mencakup zakat sebagai sedekah yang wajib dan mencakup seluruh pemberian yang hukumnya tidak wajib. Bahkan istilah sedekah juga sering digunakan untuk menyebut segala jenis kebaikan. Hal itu karena ada hadis Nabi SAW menyatakan, kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan adalah sedekah, hadis riwayat Bukhari. Ada istilah infak. Infak atau nafkah merupakan istilah bagi pemberian dalam rangka menunaikan hajat atau kepentingan tertentu. Pemberian uang belanja dari suami untuk kebutuhan rumah tangga, pemberian upah pegawai, dan semacamnya adalah infak atau nafkah. Bila diniatkan untuk pahala, maka itu juga termasuk dalam kategori sedekah. Selanjutnya hibah. Hibah artinya adalah mirip seperti sedekah. Hibah itu memberi tanpa imbal balik apapun, hanya saja tujuan hibah adalah untuk menjalin hubungan baik, memupuk keakraban dan menghormati pihak yang diberi. Apabila hibah ini diniatkan untuk mencari pahala, maka termasuk sedekah juga. Kemudian hadiah, menurut istilah, hadiah adalah pemberian yang bertujuan untuk menghormati pihak yang diberi saja. Menghormati atau memberikan hadiah kepada guru, memberikan hadiah kepada alim ulama, itu sebaiknya kita hadiah. Dalam bahasa Arabnya minal adna ilal a'la, dari orang yang kita biasa saja kepada orang yang dihormati. Walaupun hadiah ini sesungguhnya jangan kita malu walaupun hadiah sedikit, karena hadiah itu untuk menyenangkan lil hadi, bagi orang yang beri hadiah. Adapun orang yang diberikan hadiah mau senang tidak senang, itu urusan Allah SWT dengan urusan orang tersebut. Tapi yang jelas, apabila kita memberikan hadiah, maka hadiah ini pasti membuat kita senang, maka berikanlah hadiah yang terbaik. Kemudian hadiah ini bila diniatkan untuk mencari ridho dan pahala Allah SWT, maka hadiah tersebut akan bernilai sedekah juga. Banyak keutamaan-keutamaan yang telah dicantumkan dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan-keutamaan bersedekah. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumlatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi juga seperti hadis Rasulullah SAW, as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu akan menjauhkan daripada bala bencana. Kemudian ada juga hadis kursi, ya ibna Adam anfik unfik alaika, wahai anak Adam, bersedekahlah maka aku akan memberikan sedekah kepadamu. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada malaikat supaya berdoa tiap pagi hari apabila ada orang yang bersedekah, yang memberikan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelancaran dan keberkahan. Apabila ada orang yang pelit, maka didoakan oleh malaikat akan keburukan. Allahumma ati mumfikon khalafan, ya Allah berikanlah orang yang berinfak, bersedekah dengan pengganti. Wati mumsikan talafan, dan berikanlah orang yang tidak memberi pelit, maka dia ini dengan kehancuran. Maka yang sedekah paling baik ini adalah sedekah ba'da sholat subuh, apalagi sedekah tiap siang dan malam, maka itu adalah keutamaan-keutamaan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Masih banyak lagi keutamaan-keutamaan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari sama-sama tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bersedekah tiap hari, tiap malam. Benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah dari kebodohan pribadi. Wallahu a'lamu bishawab, billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.